Di video kali ini kita akan membahas tutorial untuk menghitung uji kecukupan data. Jadi uji kecukupan data ini diperlukan untuk memastikan bahwa data yang kita ambil itu sudah cukup dan bisa mewakili gitu. Nah, di sini saya menyediakan dummy data, ada 4 kelompok data. Nah, rumus yang akan kita pakai adalah rumus yang ini, n-aksen. Ini nanti yang menjadi patokan apakah data kita sudah cukup atau belum. Kalau n aksennya itu lebih besar dari nilai n itu adalah jumlah data yang kita pakai. Di sini ada 30 ya untuk masing-masing. Kalau n aksennya lebih besar berarti datanya tidak cukup. Tapi kalau n aksennya lebih kecil berarti datanya cukup. Nah, rumusnya di sini adalah K per S kalikan akar n kali sigma x kuadrat min sigma x dikuadratkan dibagi sigma x. Baru semuanya dikuadratkan. Kita bahas satu-satu. K itu adalah tingkat kepercayaan. Biasanya itu digunakan tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 68%. 99% itu biasanya digunakan di bidang-bidang kesehatan gitu, karena memang datanya harus benar-benar mendekati betul atau tingkat kepercayaannya harus sangat tinggi. Nah, sedangkan untuk konteks kita menghitung data antropometri itu bisa menggunakan tingkat kepercayaan 95%, di mana nilai K-nya adalah 1,96 yang boleh dibulatkan menjadi 2. Sedangkan derajat ketelitiannya kita menggunakan 10% ya. Ini saya tulis ulang di sini. Ada 2 dan 10%. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada 2 sigma kuadrat yang berbeda. Kalau di sini berarti penjumlahan dari semua data yang dikuadratkan. Jadi dihitung dulu x kuadratnya baru dijumlahkan. Sedangkan kalau di sini dijumlahkan dulu semua data baru dikuadratkan. Nah, kita hitung satu-satu ya. Di sini saya sudah membuat template sedikit. Kita berarti hitung dari yang ini, x kuadrat dulu. Jadi semua data dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Nah, ini bisa kita tarik ke samping. Kita tarik ke samping, kemudian kita tarik ke bawah agar lebih cepat. Kebablasan. Yap. Nah, udah itu kita dapat x kuadrat. Agar dapat sigma x kuadratnya berarti dijumlahkan. Dijumlahkan, ini bisa kita geser ke samping juga. Nah, sedangkan kalau yang ini kan sigma x, berarti kita cari jumlah dari semua data aslinya. Cari jumlahnya, tarik ke samping, baru dari sigma x ini dikuadratkan. Jadi penjumlahan yang tadi dikuadrat. Kita tarik ke samping juga. Nah, sekarang masuk ke perhitungan yang sedikit lebih panjang nih ya. Ini saya pecah menjadi 3 step agar mempermudah menulisnya di Excel tidak terlalu panjang. Dari akar dulu. Akar. Kayaknya 3 kali kalau nggak salah. Akar n-nya adalah ini, 30, dikalikan sigma x kuadrat. Sigma x kuadrat tadi ini ya. Dikurangkan sigma x dikuadratkan. Berarti tadi yang ada di sini nih. G37. Nah, sudah ketemu akarnya ini. Kita bisa geser ke samping, tetapi ada catatannya bahwa ada satu angka yang akan kita pakai terus dari 4 item data ini. Nah, angka apa? Ini nih, nilai n. Jadi di sini nilai n-nya harus dikunci dengan menambahkan lambang absolut untuk mengunci. Baru bisa kita tarik. Jadi di Windows itu biasanya lambang absolut ini bisa pakai di blok, kemudian dipencet F4 gitu. Nah, setelah sudah ketemu tadi akarnya, kita masukkan perkalian K per S sama pembagian sigma X-nya.
Jadi kita bisa masukkan sama dengan K-nya tadi ini 2 dibagi 10 kan. Kemudian dikalikan dengan hasil perhitungannya baru saja G38. Ini saya tulis manual karena biasanya kalau diklik dia loncat. G38 kemudian apalagi yang belum? Oh, dibagi dengan sigma X. Sigma X adalah ini. Oke. Ini satu saja, yang ini saya kasih. Nah, kita ketemu nih. Nah, ingat di sini juga ada yang perlu dikunci. Sel mana yang perlu dikunci? Ya, ini. Sel tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian. Jadi ini kita kunci ya. Tambahkan lambang absolut di sini. Oke, baru bisa kita tarik ke samping. Nah, setelah kita tarik, ini kan berarti yang belum dimasukkan rumus ini apa coba untuk n aksennya? Kuadratnya. Berarti nilai ini kan baru tadi ini. K per S kalikan akar ini dibagi ini. Tinggal dikuadratkan. Sama dengan ini dikuadratkan. Sebenarnya ini bisa langsung digabungkan saja sampai dikuadratkan. But I need to make sure bahwa per step itu benar. Nah, sekarang kita sudah dapat n aksennya, jadi kita tinggal menyimpulkan data kita cukup atau tidak. Caranya dengan membandingkan n aksen ini dengan n-nya. Itu ya, saya kasih warna yang berbeda, hijau gitu. 5 dan 30, tentu saja lebih besar 30 ya. Kalau lebih besar n-nya berarti adalah yang ini. Datanya cukup. Yang ini juga lebih besar n-nya. Ini juga semuanya datanya cukup. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk masing-masing item ini datanya cukup. Kalau misal data hasil perhitungan n aksen kalian tidak cukup, silahkan bisa menambahkan jumlah datanya, begitu ya. Oke, that's all untuk uji kecukupan data.